Alhamdulillah, kita mendengar kabar yang sangat menggembirakan kita bagi umat Islam, yaitu Habib Bahar bin Smith, alhamdulillah, divonis yaitu 6 bulan 15 hari. Itu artinya beliau akan bebas karena beliau sudah ditahan mungkin sudah lebih pun dari 6 bulan 15 hari tersebut. Dan sebenarnya memang kita umat Islam merasa tidak pantas bahwa Habib Bahar itu dimasukkan ke dalam penjara 1 hari pun tidak pantas. Tapi walaupun begitu kita tetap mengapresiasi, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih yaitu kepada seluruh Bapak Hakim yang telah bekerja yang sesuai dengan prosedur pengadilan yang alhamdulillah juga cukup mengembirakan dan cukup memberikan keadilan, sehingga Habib Bahar bin Smith juga mengatakan bahwa inilah awal mulanya masyarakat kembali akan mempercayai bahwa keadilan itu masih ada di negara yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mendengar kabar yang sangat menggembirakan kita bagi umat Islam, yaitu Habib Bahar bin Smith, alhamdulillah, divonis yaitu 6 bulan 15 hari. Itu artinya beliau akan bebas karena beliau sudah ditahan mungkin sudah lebih pun dari 6 bulan 15 hari tersebut. Dan sebenarnya memang kita umat Islam merasa tidak pantas bahwa Habib Bahar itu dimasukkan ke dalam penjara 1 hari pun tidak pantas. Tapi walaupun begitu kita tetap mengapresiasi, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih yaitu kepada seluruh Bapak Hakim yang telah bekerja yang sesuai dengan prosedur pengadilan yang alhamdulillah juga cukup mengembirakan dan cukup memberikan keadilan, sehingga Habib Bahar bin Smith juga mengatakan bahwa inilah awal mulanya masyarakat kembali akan mempercayai bahwa keadilan itu masih ada di negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau terus istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan tentunya untuk yaitu lebih memahami medan dakwah beliau agar jangan sampai lagi yaitu dicari kesalahan-kesalahan beliau atau dicarikan yaitu pasal-pasal yang bisa menjerat beliau. Mudah-mudahan kita berdoa Allah selalu melindungi yaitu Habib Bahar bin Smith, dan begitu juga dengan para habaib yang lainnya dan juga para ulama yang lurus, yaitu menyampaikan yang hak, yang batil itu batil apapun resikonya. Kemudian kaum muslimin jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa tugas kita dalam kehidupan ini hanyalah untuk berjuang.
Artinya kita terus berjuang menyampaikan kebenaran, membela yang benar, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, apapun resikonya. Soal menang kalah itu bukan urusan kita, itu murni urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, jangan kita lemah dengan ucapan-ucapan yang mungkin melemahkan perjuangan kita dalam menyampaikan kebenaran. Karena ada juga oknum-oknum yang menyampaikan, udahlah Ustaz, ceramahnya yang lembut-lembut aja, ceramahnya tentang fikih saja, misalnya ceramahnya yaitu tentang ibadah saja, tentang yaitu beribadah kepada Allah saja. Tidak usah urusan politik, tidak usah mengkritik penguasa, tidak usah mengkritik sana sini dan lain sebagainya. Ini jangan kita mau, yaitu mengikuti ajakan yang seperti ini. Kita juga yaitu bukan anti pemerintah, kita juga bukan anti penguasa. Tapi kita ini justru mencintai pemimpin kita, mencintai yaitu negara kita, sehingga kita tidak ingin yaitu terjadi hal-hal yang tidak benar, terjadi hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi di negara kita ini. Oleh karena itu, ada juga yang bilang, udahlah, tidak usah urusan itu, tidak usah menyinggung ini, tidak usah mengkritik ini, tidak usah urusan itu, yang penting dakwah saja, sampaikan kepada umat bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara solat 5 waktu. Iya, itu memang penting, tapi jangan lupa juga bahwa kita juga diperintahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bahwa ketika kita melihat satu kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mampu dengan tangan atau kekuasaan, cegahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan. Yang mampu dengan lisan, maka cegahlah dengan lisan. Yang tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka cegahlah dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Siapapun yang melakukan kemungkaran, baik itu orang kecil maupun orang besar, orang kaya maupun orang miskin, rakyat biasa ataupun pejabat yang memiliki pangkat, maka ketika kita melihat satu kemungkaran, cegahlah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan lagi bilang yaitu ada juga yang mengatakan, oh benar salah didukung. Jangan. Kita ini yang benar kita dukung, yang salahnya kita tegur. Itulah rasa cinta kita. Jangan sampai yaitu terjadi hal-hal yang menyimpang, yang menyebabkan tidak mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah berjuang. Mungkin dalam ini saya ingin menyampaikan juga yaitu satu kisah, yaitu ini kita tidak tahu ya apakah ini hadis, apakah ini anekdot, tapi saya ingin menyampaikan ini untuk sebagai pembelajaran atau kita ambil ibrah atau kita petik pelajaran dari kisah ini. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak ketika dibakar oleh Raja Zolim pada waktu itu, yaitu Raja Namrud ya, karena dianggap Nabi Ibrahim ini menentang yaitu menghambat program kepemimpinan dia. Nah, maka dikumpulkanlah kayu-kayu banyak ya kan, kayu bakar. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke kayu bakar, kemudian dibakarlah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala pembakaran itu terjadi, maka dilihat oleh burung pipit, kalau tidak salah ada satu burung yang kecil melihatnya. Kemudian dia berusaha untuk memadamkan api tersebut. Dia pergi ke sungai, dia ambil yaitu air di paruhnya yang kecil itu, dibawa. Kemudian disiramkan
di tengah kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia pergi lagi ke sungai, kemudian dia menyiramkannya lagi. Kemudian ada yaitu seekor cecak ya, melihat, dia ketawa melihat perbuatan burung pipit ini tadi. Dia bilang, ngapain kamu? Yaitu mencoba untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kamu tidak bisa memadamkannya karena air yang kau bawa itu terlalu sedikit. Tidak mungkin bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa kata burung pipit ini? Benar memang. Saya memang tidak mampu yaitu untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah berusaha untuk membela Nabi Ibrahim alaihissalam dan berusaha untuk memadamkan api ini. Dan itu nanti akan menjadi penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Soal padam atau tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah berpihak menunjukkan saya ini sebelah Nabi Ibrahim atau mengikuti Raja Namrud. Dan itu saya tunjukkan sebagai bukti bahwa saya membela Nabi Ibrahim yang membawa kebenaran itu. Beginilah seharusnya kita berjuang. Jangan pikirkan mau tinggi, mau orang besar, mau orang hebat, mau orang kaya yang melakukan kezoliman misalnya, kemudian kita menyampaikan kebenaran, kemudian kita kritik dan lain sebagainya. Jangan takut. Mau kita menang, mau kita kalah, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita posisi kita di mana. Posisi kita ini kita tunjukkan bahwa Allah nanti akan melihat kita ini posisi kita di mana. Jangan sampai kita ini di posisi yang salah, ya kan? Karena mempertimbangkan rasa takut dan mungkin karena terlalu cinta kepada dunia yang sementara ini, ya. Lalu dia membela yang tidak benar, membela kezoliman, membela yaitu satu kemungkaran, ya. Nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita semua yaitu terus istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Teruslah kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja ya, karena ini di posisinya sudah agak larut malam ini ya kan. Tapi saya ingin menyampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua umat Islam, negara yang kita cintai ini, para ulama, kita terus menjaga persatuan dan kesatuan kita, terus menjaga kerukunan kita antar umat beragama, dan terus berjuang untuk membela agama, bangsa, negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.